wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Buya, saya punya teman punya masalah dengan suami dan anaknya. Saya berusaha menasihati, tapi saya minta masukannya. Suaminya itu suka mencacinya, dan anaknya itu udah dewasa, udah punya tunangan, tapi sama ibunya suka mencaci juga, seperti bilang, kamu nggak ada kerjaan di rumah tuh, nggak bisa cari uang gitu ya. Ke ibunya, dasar orang nggak punya kerjaan, di rumah aja tuh anaknya tuh bilang gitu. Saya tuh sedih, pengen nasihatin supaya sabar gitu, tapi saya nggak bisa ngomong banyak gitu. Jadi mohon nasihatnya Buya, bagaimana cara dia bersabar menghadapi suami yang sering mencaci anaknya juga gitu. Mohon ya, mudah-mudahan beliau nanti mendengar. Baik, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki baik itu tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak untuk dicaci. Faham kau para laki-laki? Laki-laki yang baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul, kecuali dengan pukulan syar'i yang diajarkan dalam Fadribuhun dalam Al-Quran. Itu kan pukul, pukulnya bukan pukul bogem, maksudnya apa? Tanjak marah, ujung siwak, kamu nih yang jadi gitu loh kan, kamu dikasih tahu kok mau gitu loh, bukan langsung tongkat jebok sampai masuk rumah sakit jahit 16. Itu orang laki-laki gila itu. Baik, laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya itu layak dicaci. Bagaimana seorang anak mencaci ibu? Na'udzubillah. Anak yang baik tidak akan mencaci ibundanya biarpun ibundanya layak dicaci. Ini pertama. Maka jangan biasakan lesanmu lesan mencaci. Dan mencaci itu nular. Kalau sudah bapaknya mencaci, nanti istri juga bisa mencaci. Nular, saling caci mencaci. Makanya tolong ya, jangan biasa caci mencaci. Zaman ini zamannya caci maki. Apalagi zaman pemilihan umum dan sebagainya, caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Kadang yang diolok macam-macam. Ustadz sama ustadz olok-olokan dan sebagainya. Saya keluar dari wilayah olok-olokan, saudara. Capek tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik suami istri. Satu. Ya, jelas ya. Laki-laki baik adalah tidak akan mencaci istri biarpun istrinya layak dicaci. Kemudian yang kedua, jika ada orang mencaci kita itu koreksi diri dong. Tidak serta-merta yang mencaci itu salah 100%. Jangan-jangan memang kita pantas dicaci. Memang kita adalah tempatnya cacian. Akhlak nggak bener, itu koreksi diri dong. Kenapa kok suamimu sampai mencaci kamu itu? Sebetulnya suaminya sudah bertahan tidak mencaci selama 5 tahun, cuman kok tetap saja begitu. Suaminya sudah sabar, saya itu kalau bergaul sampai satu, ya Bu ya, saya kalau menggauli istri saya sudah bersabar sampai punya anak 4. Cuman saya sudah nasihati halus, maksud saya itu tolonglah ya, sering keramas terus ada perempuan cuek sampai suaminya itu kalau menggauli dia itu dengan akhirnya di saat dia ngomong, kenapa kok kamu bau, katanya mencaci, wong kamunya mandinya jarang keramas, ada kelabang di rambutmu gitu misalnya. Akhirnya suami jadi mencaci, bukan ini. Jadi sebabnya jangan-jangan perempuannya membuat sebab, koreksi dulu dong. Jadi kadang-kadang orang mencaci itu bukan karena dia dasar mencaci, kadang ngomong diulang. Misalnya apa? Ma, kok bau? Padahal kemarin sudah dikasih tau, Ma, dikasih minyak wangi nggak dipakai. Dan dia saya tolonglah kalau sebelum ini nasihat khusus ya ibu-ibu semuanya. Kalau sebelum ketemu suami itu jangan pede dulu. Jadi langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, rendam daun pandan, apa gitu. Maksudnya gitu. Akhirnya saya ketemu suaminya kadang-kadang isyarati, dikasih ini, nggak pernah dipakai. Ya beli baju bagus-bagus hanya untuk pakai kondangan, saya dikasih daster bau bawang gitu. Akhirnya di saat ngomong, ma bau kecut, katanya ngecek. Ini gimana ini? Katanya
mencaci, baik ya, tolonglah jangan jadikan dirimu tempat untuk dicaci maki, berbenahlah. Kalau ada orang mencaci kita itu jangan serta-merta salahkan dia. Ini kaidah secara umum. Kenapa Anda dicaci? Sombong bener. Anda tidak usah marah, mungkin Anda tadi jalannya salah ya, jalan aja pakai begini. Nah, jadi orang bilang sombong, padahal Anda tidak sombong, memang karena kebiasaan. Jadi jangan salahkan dia, modelmu model sombong, biarpun Anda tidak sombong. Dasar, kenapa tadi? Anda tidak pernah marah, dia mencaci Anda, dasar, matanya nggak lihat, dasar buta. Anda tidak usah marah, buta gimana saya ngelihat? Enggak, Anda waktu jalan tadi nginjek kakinya dia, berarti Anda yang salah kan? Gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang mencaci Anda, langsung koreksi diri. Alhamdulillah kita dicaci, artinya dikasih tahu kekurangan kita. Makanya semestinya kalau ada perempuan sering dicaci suami itu semakin hari semakin hebat, biarpun suaminya nggak hebat. Benar, kamu kenapa? Ya berbenah, kamu berbenah terus, enteng aja lah, jangan pusing-pusing lah. Kalau sudah ini dipakai indah, bayangkan suaminya tidak akan pernah mencaci. Istrinya adalah tidak layak dicaci karena paham. Ada orang nggak paham isyarat, suami nggak paham isyarat, suami nggak paham isyarat. Akhirnya apa? Istri yang menyebut dianggap mencaci, merendahkan, menjelekkan dan sebagainya. Selesai ya, koreksi diri. Maka ajari dia, tidak cukup nasihat untuk sabar, malah bahaya kesabaran tapi tidak mau berbenah diri, wah tidak karu-karuan, tambah pusing lah suaminya. Jadi perlu dicek dulu, kenapa kok sampai dia dicaci. Cek dulu, apa yang menjadi sebab dia kok diolok, apa. Kalau ternyata memang yang benar adalah sang istri, sudah berbenah, sudah baik, baru diajari untuk tabah, sabar dan sebagainya. Dan perlu juga mengingatkan sang suami dengan cara yang halus. Apakah kirim surat cinta, wahai suamiku, surat cinta wahai suamiku, subhanallah, dalam hidupku yang aku hormati adalah engkau. Akan tapi mohon maaf suamiku, kalau memang ada kekurangan, ingatkan saya dengan cara yang baik. Kalau saya orang yang tidak mencintaimu, mungkin abang mencaci saya, nggak ada masalah. Tapi karena saya sangat cinta sama abang, maka olokan abang sedikit pun akan terasa bagi saya. Demi cintaku kepada abang gini bang, jangan katakan saya kecut, jangan saya kan kata begini. Itu kan perlu ngomong. Jadi kirim surat cinta. Kalau Anda tidak bisa bikin kirim surat cinta, saya buatin nanti, pesan ke Bu Yayah ya nanti. Perlu buat indah rumah tangga ya, sehingga tidak ada caci maki setelah ini. Allah a'lam bishawab. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku, cintai